Halo sahabat Dwi, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Di kesempatan kali ini, Bang Dwi bakal menyuguhkan satu alur cerita film yang cukup seru dan sayang kalau dilewatkan. Seperti apakah kisah dan keseruannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Still doing it, man. I thought you were taking off early. Yeah, well... Take off, man. We got this. No. Okay, you can still call me when it's done, okay? Kisah akan berfokus kepada seorang insinyur bernama John, dan keluarga kecilnya yang terdiri dari sang istri, bernama Eliana, dan anak sematawayang mereka, yang bernama Nathan. Are you still liking this drafting table, kiddo? You're really a great artist, bud. Thank you. Yeah. Which figures are divided into equal parts. Pagi itu, tatkala mereka tengah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, tiba-tiba Eliana meminta John berbelanja ke warung, untuk membeli beberapa minuman dan makanan ringan, karena mengingat hari itu, akan diadakan pesta kecil-kecilan, tapi bukan main jelangkung. Some more beer and wine. So can you go to the store for me? Because we're going to be here in about an hour. Okay. Okay. Saat John dan anaknya tiba di warung terdekat, ia pun melihat beberapa orang yang tengah sibuk melihat ke langit. Dan ternyata, Whoa. Where are they going? di saat John tengah sibuk dengan belanjaannya, tiba-tiba ia mendapat panggilan masuk dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dalam percakapan itu dijelaskan, kalau ia sekeluarga, terpilih menjadi salah satu dari sekian banyak orang, yang akan direlokasi oleh pemerintah setempat. Merasa itu bukanlah panggilan biasa, John pun bergegas pergi untuk kembali ke rumah. Namun tiba-tiba, sesampainya di rumah, ternyata sudah banyak orang yang menanti kedatangan mereka. John sendiri mencoba menjelaskan kepada Ellie, tentang info darurat yang baru ia dapat, namun tiba-tiba stasiun TV memberitahukan, kalau sebentar lagi akan ada komet berukuran cukup besar, yang akan mengarah ke bagian timur laut, dan rupanya, komet itu, akan melintasi rumah mereka. Dan di saat John hendak memeriksa keluar itulah, tiba-tiba, Guys, okay? Shockwave. sontak semua orang panik, tatkala mereka menerima gelombang kejut dari sebuah komet berukuran lapangan sepak bola itu, dan beruntung, komet itu menghantam lautan, dan tidak berpotensi terjadinya tsunami. Size of a football stadium. Oh my god. Now, Setelah melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan komet itu di televisi, mereka pun langsung berkemas, dan akan segera berangkat ke pangkalan udara, tempat keberangkatan semua orang terpilih, termasuk John, dan keluarga kecilnya. Namun di saat mereka tengah terburu-buru itulah, tiba-tiba para tetangga si John nampak cemas dan panik, karena mereka tidak mendapat kabar apapun dari pemerintah setempat. Let's go, kiddo. And then leave her standing there alone when they turn her away. Christ's sake, get out of the way! Singkat waktu, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Dan nampaknya, sudah banyak sekali orang-orang yang mengantri untuk dievakuasi. Namun, hanya mereka yang terpilihlah yang akan diperbolehkan untuk masuk. John dan keluarganya pun berhasil masuk lebih dulu, tapi sesampainya mereka di dalam, tiba-tiba. Where's this medicine? I put it in here. It's gone. Oh, I'm gonna go get it. Wait, what? Dan ya, rupanya mereka ketinggalan sesuatu di dalam mobil, yang rupanya adalah sebuah obat, untuk mengatasi penyakit diabetes yang diderita oleh anaknya Nathan. John pun tanpa pikir panjang, berlari menuju mobil yang ditinggalkan cukup jauh dari pangkalan udara itu. Namun, sekembalinya ia ke pangkalan, tiba-tiba, John pun harus terpisah dari keluarganya, karena sempat terjadi bentrokan antara orang-orang yang tidak terpilih dengan para petugas, sehingga hal itu membuat beberapa pesawat harus meledak, karena bahan bakar yang tertembak peluru nyasar. Elena pun sempat memberi kabar kepada John, kalau ia akan pergi menemui ayahnya, dan John pun diminta untuk segera menyusul mereka. Keesokan paginya, setelah ia membaca pesan dari Elena, dan melewati malam yang cukup berat,
ia pun langsung datang ke rumah orang tua Elena. Tapi tiba-tiba, Where's Allison? Where is she? was hoping airfield and she left me a note to say to meet her here. betapa kagetnya si John, tatkala mendapati Elena dan Nathan yang nampaknya tak pernah sampai di tempat orang tua Elena, sehingga hal itu membuat kepanikan dan kecemasan mendalam pada diri John dan si ayah mertua. Ugh, but you think technology would work in America? Tak lama setelah itu, Elena dan Nathan pun tiba di suatu tempat dekat kediaman ayahnya, dan ia pun langsung mengabari si ayah untuk segera menjemput mereka di tempat tersebut. Oh, where? Stay there. Stay right there. Road. Let's go. Betapa bahagianya mereka, tatkala bisa dipertemukan kembali, setelah sempat mengalami kekacauan yang terjadi. Sunflower. Yeah? Come here. Get after your mom, bud. Sesampainya di rumah si kakek, Nathan sangat terlihat senang dan bahagia, begitu juga dengan yang lain. Namun, situasi kepanikan itu nampaknya harus kembali mereka rasakan, tatkala John melihat kabar di televisi bahwa akan ada komet yang cukup besar yang akan menghantam bagian Eropa dan selatan Afrika. Yang mana komet itu sendiri telah diprediksi oleh para ilmuwan, dan mereka pun menyimpulkan kalau komet yang akan segera datang itu bisa memicu kepunahan massal di seluruh dunia, terkecuali negeri Wakanda. Right. The Bunkers That was are right. self-sufficient with Thule Air Force Base in Greenland. They are. John berencana akan mengajak keluarganya pergi ke Kanada untuk menemui seorang pilot. Yang mana pilot itu akan pergi ke Greenland menuju bunker rahasia itu berada, dengan harapan mereka bisa sampai di sana tepat waktu. Namun, di saat John dan Ellie akan membujuk si kakek untuk ikut bersama mereka, tiba-tiba All right, we gotta get out of here now. mereka bergegas akan pergi ke Kanada, tapi tidak dengan si kakek itu sendiri. Si kakek berdalih, kalau ia sudah siap dengan apapun yang akan terjadi kepadanya, termasuk harus meninggal dalam tragedi mengerikan ini. See you again, Grandpa. War's over, I'll come up, visit you and the polar bears. Sheriff 'em. John dan keluarganya pun pergi, meninggalkan si kakek, yang seolah sudah siap dengan takdirnya. World leaders scramble to... Dalam perjalanan itu, nampaknya mereka harus terjebak dalam kemacetan. Yang lebih parahnya lagi, saluran radio tatkala itu menginformasikan kalau akan ada komet dalam pecahan kecil, sedang menuju ke arah utara kota New York, dan lokasi itu bertepatan dengan lokasi si John berada saat ini. Dan yang terjadi, This is an emergency alert. Small molten debris expanded. Seek shelter immediately. bagai serangan rudal yang dikirim pasukan Hamas ke Israel kala itu, komet-komet itu pun berjatuhan bertepatan dengan orang-orang yang tengah berkerumun di sana, sehingga membuat kepanikan yang tak terelakkan. John pun harus bersusah payah menghindari komet-komet itu, sampai ia memasuki hutan kecil tepat di samping jalan, dan beruntung, akhirnya mereka bisa selamat, setelah berlindung di bawah jembatan. Rochester, New York. Everything sounded Wentwood. My thoughts and Singkat waktu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Kanada. Dan sesampainya mereka di sana, John melihat beberapa pesawat telah lepas landas, dan tiba-tiba What I'm doing? dengan keberaniannya, John nekat mencegat pesawat terakhir yang hendak mengudara, dengan memacu mobilnya, tepat dengan arah berlawanan si pesawat itu sendiri. Dalam momen itu, si pilot pun sempat memarahi si John atas tindakannya, dan mereka pun sempat berdebat karena si John memaksa untuk ikut bersama mereka ke Greenland. Si pilot pun sempat menolak mereka, karena ia berdalih, kalau pesawatnya sudah kelebihan muatan, namun sang sutradara pun masih berbaik hati kepada si John dan keluarganya, sehingga membuat mereka akhirnya bisa pergi ke Greenland,
menuju tempat perlindungan negara. The goddamn truck! I will take him! Okay, thank you guys. Thank you so much. Singkat waktu, pagi pun tiba. Cuaca cerah kala itu, semua orang tersenyum gembira, tatkala mengetahui kalau mereka semua sudah sampai di Pulau Greenland. Alih-alih mendapatkan suasana yang tenang dan damai, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, satu buah komet menghantam lautan dekat mereka, sehingga membuat pesawat yang mereka tumpangi itu sempat kehilangan daya, dan terbang tak tentu arah dikarenakan daya kejut komet itu sendiri. The engine! Fuel valve off! Beruntung, mereka semua selamat, setelah pesawat itu mendarat darurat dan menghantam tebing, namun sangat disayangkan, sang pilot dan asistennya harus meninggal saat itu juga. We gotta go! Come on! Just over here. It's at least a mile away. There they are. Hey! Mereka pun akhirnya sampai di bunker itu, dengan selamat, dan tepat waktu. Singkat waktu, 9 bulan pun berlalu. Betapa kagetnya semua orang, tatkala pintu bunker dibuka, setelah beberapa bulan mereka bersembunyi, ternyata, seluruh dunia telah hancur berantakan, dan hanya menyisakan mereka, dan beberapa orang saja di seluruh dunia. Sehingga mereka pun harus memulai kembali kehidupan dari nol, tanpa kompor gas, televisi, mesin cuci, dispenser, dan lain-lain. Sedikit pesan yang bisa saya ambil dari film ini, yaitu, keindahan dan kesenangan dari hasil perjuangan sendiri itu, jauh lebih nikmat. Saya Dwi mewakili para pekerja keras di seluruh dunia mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.